action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari film Oppenheimer. Film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2023 lalu, di mana dalam film tersebut menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Julius Robert Oppenheimer yang telah berhasil menciptakan sebuah alat penghancur yaitu bom atom. Dan bom tersebut lah yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Berikut adalah penjelasan lengkap untuk film Oppenheimer. Di awal film kita akan diperlihatkan Robert Oppenheimer yang sedang menjalani sebuah sidang tertutup untuk menghancurkan reputasinya sebagai salah satu sosok fisikawan yang sangat berpengaruh pada saat itu. Di sisi lain ada ilmuwan yang bernama Levi Strauss yang juga sedang menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri Perdagangan Amerika. Pada saat itu dia menceritakan kisah awal mula dia mengenal Robert Oppenheimer. Alur film kemudian mundur memperlihatkan awal mula Robert menjadi seorang fisikawan terkenal di eranya. Semuanya diawali saat Robert belajar fisika di Jerman, yang dimana pada saat itu Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang inovatif. Dirasa sudah ahli dalam mekanika kuantum dan fisika, Robert pun menjadi seorang pengajar di salah satu universitas di Belanda. Setelah itu Robert bertemu dengan Isidor Isaac Rabi yang mempertemukan Robert dengan seorang ahli fisika Jerman yang sangat terkenal bernama Werner Heisenberg. Pada tahun Robert menerima gelar doktornya pada tahun 1927 dan juga gelar profesor di salah satu universitas di Amerika. Di sana dia menjadi seorang dosen dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih awam di Amerika. Robert juga berteman dengan salah satu fisikawan terkenal dunia bernama Ernest Lawrence. Pada awalnya, Robert hanya memiliki satu orang murid di kelasnya. Namun lambat laun, murid-muridnya semakin bertambah. Suatu saat, Lawrence mengajak Robert untuk makan malam bersama dengan fisikawan lainnya. Di acara makan malam tersebut, adik Robert yang bernama Frank juga datang. Di sana dia juga bertemu dengan seorang wanita bernama Jean yang menerapkan ideologi komunis dalam hidupnya. Hubungan Robert dan Jean sangat dekat hingga mereka menjadi sepasang kekasih. Namun, tak lama setelah itu, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Kitty. Hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat, hingga akhirnya Robert memutuskan untuk meninggalkan Jean dan menikahi Kitty. Jean yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat sedih. Namun, ia memutuskan untuk tetap memiliki hubungan dengan Robert walaupun Robert sudah memiliki istri. Suatu hari saat Robert pergi ke kampus, Lawrence memberitahunya kalau mulai sekarang Robert harus berhati-hati karena Jerman telah berhasil membuat sebuah bom baru yang diyakini bahwa bom tersebut mempunyai daya ledak yang dahsyat dan Robert bisa saja dianggap sebagai mata-mata oleh Jerman dan bisa juga dianggap sebagai ancaman karena sebelumnya Robert mencari ilmu di Jerman. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang jenderal bernama Leslie Groves datang dan mengajak Robert untuk ikut serta dalam sebuah proyek yang bernama Manhattan. Tujuan dari proyek Manhattan adalah menciptakan bom yang dapat menyaingi bom buatan Jerman yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom jenis baru. Karena jika Amerika kalah dalam urusan persenjataan, maka Amerika bisa kalah telak dari Jerman. Mendengar hal itu, Robert pun setuju menjalankan proyek Manhattan. Kemudian dia meminta Leslie untuk membuatkannya 4 laboratorium penelitian yang tersebar di lokasi bernama Los Alamos. Dengan jangkauan rel kereta api, kemudian di tengah 4 lab tersebut dibuat sebuah kota kecil untuk para pekerja agar mereka dapat membawa keluarganya dalam bertugas. Proyek ini akan memakan waktu yang sangat lama, dan lokasinya harus jauh dari pemukiman untuk pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert. Di sela pembangunan, Robert dan Leslie menemui para fisikawan terkenal Amerika untuk turut serta dalam pembuatan bom atom ini. Tentu saja beberapa dari mereka ada yang tidak setuju karena harus pindah ke tempat terpencil untuk waktu yang sangat lama. Tapi, bagaimanapun juga, para fisikawan tersebut tidak dapat menolak karena negara membutuhkan jasa mereka dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemudian Rabi yang juga diajak dalam proyek Manhattan dibuat bimbang, karena proyek ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar, salah satunya bisa menghancurkan dunia dan mengubah perang menjadi lebih mengerikan. Tapi meski bimbang, Rabi tak punya pilihan lain selain mengabdi kepada negaranya. Waktu pun segera berlalu dan kota sudah selesai dibangun. Robert dan para fisikawan lainnya segera meneliti dan membuat bom atom. Tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari salah satu fisikawan bernama Edward Teller membuat sebuah orang bingung dan menganggap perhitungan tersebut salah.
Oleh karena itu, Robert yang bingung pergi untuk meminta bantuan kepada Albert Einstein. Setelah memberitahu perhitungan Taylor kepada Einstein, Einstein beranggapan bahwa jika menggunakan perhitungan itu, maka ledakan bom bisa jadi lebih besar, bahkan bisa merusak atmosfer bumi. Kemudian, pada hari berikutnya, Robert mengajak istri dan anaknya untuk pergi ke Los Alamos, karena sekarang Robert harus tinggal di sana untuk membuat bom atom. Setelah itu, Robert dan fisikawan lainnya berdiskusi mengenai bahan apa yang akan digunakan dalam pembuatan bom atom, yaitu uranium dan plutonium, yang diperkirakan akan mempunyai daya ledak setara dengan 1000 ton TNT. Tapi Taylor yang berada di sana menyarankan untuk menggunakan hidrogen, karena menurutnya, jika menggunakan hidrogen maka daya ledaknya akan jadi lebih besar atau setara dengan 1 juta ton TNT. Tapi Robert tetap memutuskan untuk menggunakan uranium dan plutonium. Setelah mendiskusikan bahannya, mereka selanjutnya mendiskusikan mengenai model yang akan jadi pemicu untuk meledakkan bomnya. Setelah diskusi selesai, seorang ilmuwan bernama Klaus Vogt datang dan ia juga direkrut oleh Robert untuk ikut serta dalam proyek Manhattan. Bahkan keluarga dari para fisikawan juga turut membantu dalam pembuatan proyek ini, karena menurutnya ini bisa mengurangi staf, dan para keluarga masih bisa berkumpul. Namun Leslie khawatir karena Robert terlalu sesuka hati dalam merekrut orang. Dikarenakan proyek ini sangat rahasia dan bisa saja ada mata-mata dari Rusia maupun Jerman, Robert juga meminta Leslie untuk merekrut adiknya, yaitu Frank dan sahabatnya bernama Lawrence. Di hari berikutnya, Lawrence dan Frank akhirnya datang untuk membantu Robert dalam proyek Manhattan. Beberapa hari setelah itu, teman Robert menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru, melainkan dunia baru karena bom yang akan dibuat bisa merubah sejarah dunia. Tak lama kemudian, Robert datang dengan kabar jika Jane sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya yang diduga karena depresi. Tapi ada pendapat lain jika Jane dibunuh oleh pemerintah Amerika karena dia menganut ideologi komunis. Kematian Jane sangat membuat Robert berduka, bahkan dia berjalan sendirian di perbukitan Los Alamos. Tak lama kemudian, Robert dan yang lainnya mendapatkan masalah. Karena penelitian mereka tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan, fisikawan lainnya dibuat marah oleh Taylor karena dia malah meneliti bom hidrogen yang tidak akan mereka buat. Hingga para fisikawan lainnya ingin Taylor pergi dari Los Alamos. Robert akhirnya merombak tugas rekan-rekan kerjanya. Klaus ditunjuk untuk menggantikan tugas Taylor, dan Robert akhirnya memperbolehkan Taylor untuk meriset apapun yang dia mau. Setelah tugas-tugasnya akhirnya dirombak, pembuatan bom atom akhirnya mengalami kemajuan. Mulai dari bahan bom atomnya, pembuatan menara untuk mengetes dan juga uji coba bom atom kecil-kecilan. Mereka sudah mengalami kemajuan. Leslie meminta Robert untuk menyelesaikan bom atomnya di bulan Juli. Mau tak mau, Robert harus setuju padahal dia memperkirakan bahwa bom atomnya akan selesai di bulan September. Kemudian Robert menghadiri sebuah rapat yang juga dihadiri beberapa pejabat dan jenderal militer. Mereka memutuskan akan menjatuhkan bom atomnya di negara Jepang karena Nazi sudah berhasil dikalahkan terlebih dahulu. Padahal, bom atom ini sebenarnya dibuat untuk menghancurkan Jerman. Diskusi pun berlanjut. Mereka sebenarnya hanya ingin menjatuhkan bomnya di Tokyo, tapi itu ditentang karena hanya menimbulkan sedikit korban. Kemudian mereka semua setuju untuk menjatuhkan bomnya di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, karena kedua kota tersebut adalah markas militer dari Jepang. Terlebih lagi, akan banyak korban yang jatuh, dan Jepang akan menyerah. Singkat cerita, Robert berhasil menyempurnakan bom atomnya dan berniat menguji coba dengan cara menjatuhkannya dari atas menara. Para fisikawan berbondong-bondong menyiapkan bom atomnya. Bom atom pun dinaikkan secara perlahan-lahan ke atas menara. Robert juga membuat beberapa pos dengan jarak yang sudah diperhitungkan agar mereka dapat melihat ledakan dari bom atomnya. Akhirnya, bom atom buatan Robert Oppenheimer berhasil meledak sesuai ekspektasi dan Robert akan merubah sejarah dunia. Keberhasilan ini membuat semua orang sangat senang, karena dengan bom atom, Jepang bisa dikalahkan dan bisa menghentikan Perang Dunia Kedua. Semua orang yang berada di Los Alamos memberikan selamat kepada Robert yang selama ini sudah berusaha dalam membuat bom atom. Keesokan harinya, setelah bom atom berhasil diledakkan, 2 bom atom dengan ukuran dan daya ledak yang lebih besar berhasil dibuat. Kedua bom itu rencananya akan diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu dekat. Setelah berhasil membuat bom atomnya, Robert merasa jika penemuannya bisa memicu perang bom antar negara.
Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang berhasil dibom dengan bom atom. Tentu saja hal tersebut membuat para prajurit militer sangat senang akan kemenangan telah Amerika, tapi tidak bagi fisikawan. Karena berkat penemuannya, banyak membuat warga sipil yang tak bersalah juga terkena dampak dari bom tersebut. Kemenangan Amerika dengan bom atom membuat nama Robert Oppenheimer langsung terkenal di seluruh dunia. Robert kemudian mendatangi sebuah acara untuk berpidato. Banyak orang yang sangat senang akan penemuannya. Meski begitu, Robert masih merasa bersalah atas banyak kematian orang di Jepang. Bahkan pada saat pidato, Robert terbayang-bayang efek ledakan yang sangat dahsyat. Ia juga terbayang-bayang oleh orang-orang yang terpanggang oleh bom atom ciptaannya. Di hari berikutnya, Robert bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, yaitu Harry S. Truman. Presiden mengucapkan selamat atas penemuannya yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Prajurit Amerika kemudian Robert juga memberitahu Presiden bahwa mereka harus banyak menjalin kerjasama di bidang energi atom karena Rusia pastinya akan mengembangkan bom yang lebih dahsyat dibandingkan Amerika. Presiden kemudian meminta daerah Los Alamos dikembangkan lagi untuk meneliti bom yang pasti memiliki daya ledak yang lebih besar. Tapi Robert masih kepikiran akan bom atom temuannya, dan ia merasa jika ia sudah membunuh banyak orang tak bersalah. Hal itu membuat Presiden marah, karena masyarakat dunia pasti tidak akan peduli siapa pembuatnya, melainkan siapa yang menjatuhkannya. Dan secara tidak langsung, Presiden Truman sudah pasti dianggap membunuh banyak orang. Malamnya Robert menghadiri sebuah pertemuan. Di sana dia bertemu dengan Lewis yang memberitahu jika orang yang direkrut oleh Robert yaitu Klaus merupakan mata-mata dari Rusia. Karena keteledorannya, akhirnya Robert dimata-matain oleh pihak FBI kemanapun dia dan istrinya berada. Karena FBI curiga jika Robert juga mata-mata dari Rusia. Kemudian Robert menghadiri acara lainnya. Di sana mereka mengumumkan berapa jumlah korban pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat Robert merenung atas perbuatannya. Setelah itu Robert bertemu dengan Taylor yang memberitahu bahwa bom atom ciptaannya tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua, melainkan jadi awalan Perang Dingin pertama antara Amerika dan Rusia. Setelah berkorban untuk negaranya, Taylor mengalami banyak masalah. Salah satunya yaitu Lewis yang beranggapan bahwa ia telah dipermalukan oleh Robert saat menjalani sidang ekspor bahan bom atom. Lewis juga semakin membenci Robert karena merasa Robert sudah menghasut Einstein untuk membencinya setelah mempertemukan Robert dengan Einstein. Oleh karena itu, Lewis menghubungi seorang bernama William Jordan untuk menyelidiki masa lalu Robert yang pernah dekat dengan beberapa orang Jerman dan dia juga dituduh menjadi mata-mata Rusia. Akibat tuduhan tersebut, Robert harus menjalani sidang tertutup. Dalam sidang tersebut tidak hanya terkuak masalah moral Albert yang terganggu akibat efek bom atom yang dibuat, namun juga kesalahan dari masa lalu Robert seperti menunjuk orang yang ternyata mata-mata dan kematian selingkuhannya dan lain-lain. Walaupun tahu Robert selingkuh, Kitty masih membela Robert dan Robert akhirnya berani melawan para petinggi di sidang tersebut. Pada sidang tersebut, Lewis memanggil seorang saksi yang diyakini akan mendukungnya bernama David. Tapi ternyata David malah mengungkapkan bahwa para ilmuwan banyak yang membenci Lewis, dan hal tersebut membuat Lewis gagal menjadi Perdana Menteri Perdagangan. Akhirnya setelah berbagai tuduhan ditujukan pada dirinya, Robert dinyatakan setia dan loyal kepada negara. Namun dirinya harus kehilangan akses keamanan yang membuat dirinya tidak lagi bisa ikut dalam program pemerintah yang saat ini sedang mengembangkan bom nitrogen yang dikembangkan oleh Taylor. Namun Robert tetap menerima hasil keputusan tersebut. Hingga pada akhirnya terungkap bahwa Robert tidak pernah menghasut Einstein untuk membenci Lewis, melainkan mereka berdua membicarakan tentang momen di masa lalu saat Robert mendiskusikan hasil perhitungan matematika mengenai efek ledakan bom atom yang dia kerjakan, yang ternyata berpotensi menghancurkan dunia dan film pun berakhir.